hadapan Allah bahwa ini ya Allah saya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu tadi jamaah ya, setelah jamaah panjenengan kajian semuanya, mudah-mudahan keistiqomahan panjenengan jamaah ini menjadikan panjenengan semuanya nanti masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini adalah karena satu nikmat Allah, yaitu nikmat sehat. Kita syukuri dengan bisa alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi selain nikmat sehat Bapak Ibu, ada satu nikmat lagi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Memang yang namanya iman itu tidak menjamin bagi kita untuk kaya raya, banyaknya harta, tetapi yang namanya iman itulah menjamin cinta dan kasih sayangnya Allah kepada para hamba-hambanya. Termasuk hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu. Ini juga karena nikmat Allah, nikmat iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keimanan ini akan selalu diberikan kepada kita sampai ajal nanti memisahkan kita bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Semoga termasuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat tadi dari rumah itu sebelum maghrib Mas Wahid, jamaah di masjid At-Taqwa depan panti asuhan. Setelah jamaah orang ngomong situ kajian orang gitu kan. Ternyata saya ditelepon Mas Rizal, ternyata tempatnya beda. Oh ya udah, saya perjalanan di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya apresiasi yang luar biasa kepada pemuda Muhammadiyah Merangkin yang terus-menerus melakukan kajian. Malam Sabtu ada kajian, ba'da subuh ada kajian, Ahad pagi ada kajian. Lah kok rutin? Loh saya itu juga jamaah rutin tamasa gitu. Tapi dari mana via online. Jadi setiap malam Sabtu itu saya selalu nonton tamasa. Ternyata yang ngisi juga tokoh-tokoh semuanya. Maka saya yakin bahwa Muhammadiyah di kota Merenjen ini di pekan depan akan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Di Karangawen, karena tempat saya itu Karangawen Bapak Ibu. Oh itu Muhammadiyahnya sudah tutup kerkep gitu. Itu kalau kajian itu nggak ada orang, itu cuma 1-2 orang. Tetapi ya terus-menerus berjalan karena memang kondisional masyarakatnya banyak teman-teman kita yang berulama. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat di antara kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah pemuda yang dirindukan oleh Islam yang kayak gini, yang dia tidak hanya menikmati keislamannya seorang diri, tetapi dia mempunyai komitmen besar dalam memperjuangkan agama Allah. Saya yakin kalau pemuda Muhammadiyah Merenjen itu dipegang oleh Mas Fakih, itu ke depan semakin jauh. Karena saya dan Mas Fakih itu sama-sama di IMM dulu, yang Kota Semarang. Mas saya di Hikmah, Mas Fakih itu di dulu kabit keilmuan Mas ya. Sekarang bertemu kembali setelah sekian lama kita tak bertemu. Jadi ini pemuda yang dirindukan Islam ya kayak gini. Jadi dia tidak hanya menikmati keislamannya seorang diri, tetapi dia mempunyai komitmen besar dalam memperjuangkan agama Allah. Sebelum saya membahas tentang konsep kebahagiaan dunia. Jadi kalau kita bersama-sama tahu bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, itu orang-orang Madinah itu belum melihat Nabi SAW, tetapi orang Madinah itu sudah Islam semua. Dan dari mana orang Madinah sudah Islam, sedangkan orang Madinah belum melihat Nabi? Ternyata Nabi itu pernah menyuruh seorang pemuda yang berumur 21 tahun. Pemuda ini dengan tutur kata yang lembut
diketok pintunya, diajarkan tentang Islam, dikenalkan tentang Islam. Akhirnya apa? Hampir seluruh penduduk Madinah itu masuk Islam semua gara-gara pemuda ini. Siapa pemuda ini? Dialah yang bernama Mus'ab bin Umair namanya. 21 tahun umurnya, tetapi dia sudah mampu mengislamkan hampir seluruh penduduk Madinah. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi tidak menyuruh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetapi Nabi menyuruh siapa tadi? Siapa? Mus'ab bin Umair 21 tahun. Karena yang namanya pemuda itu masih mempunyai semangat yang tinggi sehingga dia mampu mengislamkan hampir seluruh penduduk Madinah, Masya Allah. Sehingga saya berdoa mudah-mudahan PCM Ranggen, terutama pemuda Muhammadiyah ini yang dipimpin Mas Fakih, Mas Rizal, ini mampu menghidupkan Muhammadiyah di kota Ranggen. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan tema konsep bahagia dunia akhirat. Apa itu bahagia dunia akhirat? Kita semua di dunia itu pasti menginginkan bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Sehingga ada satu doa, yang doa itu terus-menerus kita panjatkan setiap kali kita berdoa kepada Allah. Kita nang dungo itu pasti kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah supaya kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu cita-cita semua manusia. Lah yang jadi pertanyaan, piye carane supaya kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, artinya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita syukur kepada Allah. Syukur itu mudah diucapkan, tetapi syukur itu sulit untuk kita laksanakan bersama-sama. Betul ya Bapak Ibu? Berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kalau hati kita mampu bersyukur, enak rasanya. Tetapi berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kalau hati kita tidak cukup, ya terus-menerus kurang rasanya. Gitu boten? Iya. Bapak Ibu ngeni duit bojone 100.000. Ibu tidak bersyukur, rasanya kurang terus. Betul enggak? Tetapi kalau di dalam hati ini ada rasa syukur, nikmat rasanya. Coba kita flashback sejarah. Di zaman sahabat dulu, mereka tidak ada yang iri terhadap dunia. Sahabat itu tidak ada yang iri terhadap dunia. Semua sahabat itu iri kalau ibadah sahabatnya itu lebih tinggi daripada dia. Loh ini. Kita tahu Umar. Bapak tahu Umar? Umar siapa Pak? Waduh ini ayam gimana? Umar bin Khattab kan itu. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islamnya terlambat daripada Utsman. Tetapi yang luar biasa dari Umar apa? Walaupun Islam saya ini terlambat Keri, tapi jangan sampai amal ibadah saya ini lebih sedikit daripada Utsman. Suatu ketika Umar itu melihat Utsman itu menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah. Umar panas itu. Wah, Utsman sanggup mau aku sanggup. Akhirnya apa? Umar juga menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu, setengah hartanya di jalan Allah disedekahkan. Utsman itu pedagang yang kaya raya, sibuknya orang genah. Tapi yang luar biasa apa? Di tengah-tengah kesibukannya itulah dia masih menyempatkan sholat malam, dan bukan sholat malam yang main-main itu. Di dalam semalam dia mampu 2-3 kali khatam Quran. Umar tahu kalau Utsman itu sholat malam 2-3 kali khatam Quran, panas gitu. Masa Utsman sanggup, aku rasanya. Akhirnya apa? Umar juga sholat malam, dan bukan sholat malam yang main-main. Dalam semalam juga sama 3-4 kali khatam Quran. Subhanallah. Jadi para sahabat tidak ada yang iri terhadap dunia. Mereka iri
justru ketika ibadah sahabatnya itu lebih tinggi daripada dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak kalau ngasih uang istrinya sehari berapa? Kayak orang. Kalau diberikan 100.000 ya alhamdulillah itu. Diberikan 50.000 alhamdulillah. 100.000 alhamdulillah. Dan 10.000 innalillah itu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur ini penting untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepeninggal Nabi itu, para sahabat itu mampir di sebuah perbatasan. Ternyata sahabat itu melihat ada sebuah rumah yang rumahnya itu hampir roboh. Sehingga sebagian para sahabat itu mampir ke rumah tersebut. Ternyata didapati ada seorang hamba yang sedang berdoa. Doanya, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan rezeki kepadaku sehingga Engkau telah melebihkan diriku daripada hamba-hamba yang lain. Tetapi apa? Yang menggelitik hati para sahabat, ternyata hamba ini buntung tangan dan kaki ini. Jadi tangannya buntung, sikilnya buntung. Tapi mengapa hamba ini berdoa bahwa Allah telah melebihkan dirinya daripada hamba yang lainnya? Sehingga di sini para sahabat bertanya, sedulur, kenapa kamu berdoa kalau Allah telah melebihkan dirimu pada tangan dan kakimu itu buntung? Apa jawab hamba ini? Hamba ini mengatakan, saudaraku, bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan suatu angin lalu menghancurkan rumahku ini, tetapi Allah tidak melakukannya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah untuk mengirimkan suatu binatang buas lalu memakan diriku, tetapi Allah juga tidak melakukannya? Bukankah itu Allah telah melebihkan diriku daripada hamba-hamba yang lainnya? Orang ini bernama Abu Kilabah. Kalau kita sering membaca hadis, maka dia termasuk ke dalam generasi tabi'in yang sering meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Jadi syukur itu nikmat. Hati ini nikmat kalau ada rasa syukur kepada Allah. Tetapi hati ini tidak akan mungkin nikmat kalau di dalam hati kita tidak ada rasa syukur. Maka poin pertama supaya kita bahagia dunia akhirat, syukur kepada Allah. Kalau sudah syukur, Allah sabar. Wong bisa kan sing penting sabar. Kenapa harus sabar? Iya, di dunia itu Bapak Ibu, tidak semua warna-warni kebahagiaan, kesenangan itu selalu muncul di dalam diri kita. Terkadang Allah itu menguji kita dengan berbagai macam, betul ya? Kita diuji dengan harta kita diuji dengan jabatan kita, duwe bojo yo galak, duwe anak deleleh kok yo nakal gitu. Kita diuji oleh Allah. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, "Walana perluanakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Ketika ujian datang, stres, galau kita ini. Tetapi Allah mengatakan, "Babasyiris sabirin." Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Coba banyak toh orang yang diuji oleh Allah, ternyata dia harus mengakhiri hidupnya. Saya punya teman sangat akrab sekali, dan salah satu kepala Kementerian Agama, ini panjenengan sudah pernah dengar. Saya akrab sama beliau, nggak tahu masalahnya apa. Dia meninggal dunia gantung diri dan baru 2 bulan kemarin. Dan itu viral kemana-mana. Artinya apa? Ketika ujian datang nggak sanggup menghadapi ujian ini. Padahal Allah sudah mengatakan, "Babasyiris sabirin," berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Jadi ini Bapak, nanti di akhirat itu Allah itu hanya akan kumpulkan 2 orang. Siapa saja? Yang pertama itu ahlul afiyah. Apa itu ahlul afiyah? Orang-orang yang ketika di dunia dia jarang mendapatkan musibah, hidupnya itu bahagia sekali, nikmat, uripe yo nikmat, bojo yo apik, anak yo soleh-soleh, uripe nikmat pokoknya. Tapi juga ada Allah
aku berikan di dunia. Langsung Allah mengatakan, "Uktuhum salatan," berikan dia 3. Yang pertama berikan dia khairan. Yang kedua berikan dia afiat kekuatan. Yang ketiga berikanlah dia manzilah tempat yang tinggi. Sehingga dinaikkan ahlul musibah itu di tempat yang tinggi Bapak Ibu. Sampai ahlul afiyah itu menengokkan kepalanya di atas. Sampai ahlul afiyah mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau berikan pahala yang luar biasa sebagaimana ahlul musibah dapatkan, tolong Engkau kembalikan aku di dunia. Tolong Engkau uji aku ya Allah, supaya aku mampu mendapatkan pahala sebagaimana ahlul musibah dapatkan." Tetapi tidak bisa. Artinya apa Bapak Ibu? Ujian itu berat, ujian itu sakit, tetapi Allah akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar atas ujian itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersyukur, bersabar, poin yang kedua adalah mari kita bersama-sama mencari rahmat dan ridho Allah. Saya itu berpikir bahwa kita nanti masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi kita itu nanti masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Saya yakin, hakul yakin, amal kita itu nanti tidak bisa membuat kita masuk ke surga, tetapi rahmat Allah itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita meraih rahmat Allah itu? Dalam meraih rahmat Allah, otomatis bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Jadi mari kita evaluasi bersama-sama. Kira-kira amalan apa yang saya lakukan, yang amalan ini pantas kita pamerkan di hadapan Allah. Ya Allah, ini loh amalku sehingga aku pantas masuk ke dalam surga. Jadi kan tahu Bilal bin Rabah, Mas. Tadi orang ngertos tukang azan dia banyak kanjeng Nabi. Bilal bin Rabah. Bilal itu suatu ketika Nabi itu sedang berwudu. Nabi itu mendengar kelopak sandal Bilal itu masuk ke surga. Kelopak di surga. Loh, Bilal ini saya dulu kok sandal itu masuk di surga ini, gitu kan? Sehingga keesokan harinya Nabi ketemu sama Bilal. Hai Bilal, semalam aku mendengar kelopak sandalku itu sudah masuk ke surga. Apa amalanmu sehingga kamu masih di dunia tapi sandalnya masih kuning surga di sini? Apa kata Bilal? Ya Rasul, saya tidak mempunyai amalan khusus, tetapi yang pasti saya melakukan sholat 2 rakaat pasca saya wudu. Jadi Bilal itu punya kebiasaan, ba'da wudu dia sholat 2 rakaat, atau yang kita kenal dengan sholat sunnah. Hanya itu saja membuat Bilal masih di dunia, tapi suara sandalnya itu sudah masuk di surga. Saya itu masih muda tapi kok ngomongnya terus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi setiap hari itu sering halakoh. Nah, ketika Nabi sedang halakoh, Nabi itu ngomong gini. Nabi itu sedang berkumpul sama sahabat. Nabi itu ngomong gini, sahabat, nanti di pintu itu kamu lihat penghuni surga. Sahabat ngerti pintu. Ternyata ada laki-laki yang baru berwudu, jenggotnya teles, tangannya teles. Keesokan harinya lagi, Nabi mengatakan, sahabat, nanti kamu lihat di pintu sana ada penghuni surga. Ya toh, sahabat melihat ternyata orang yang sama. Sampai hari yang ketiga Nabi mengatakan, sahabatku, nanti kamu melihat di pintu sana ada penghuni surga. Dilihat ternyata orang itu lagi. Sehingga Abdullah Amr bin Al-As itu penasaran, opo amale wong iki kok sampai Nabi mengatakan dia penghuni surga. Akhirnya orang ini itu Abdullah bin Amr bin Al-As itu mampir ke rumah orang ini. Satu hari dia nginep, wayai tahajud. Ternyata orang yang kata Nabi itu penghuni surga, orang tani tahajud Pak, turu. Wayai subuh telat gitu. Wayai poso Senin Kamis gak puasa itu. Hari yang kedua, ya toh, Abdullah bin Amr bin Al-As juga nginep di situ. Wayai tahajud orang tani meneh, subuh telat, poso
tiga jengkel Abdullah bin Amr itu. Janjane iki amalane iki apa? Tahajud yo ora, subuh yo ora telat. Lah kok bisa masuk ke surga? Sehingga Abdullah bin Amr bertanya kepada sahabat ini, saudaraku, bahwa Nabi itu mengatakan engkau itu penghuni surga, tapi ketika tahajud engkau tidak bangun, subuh kadang engkau telat, apa amalanmu? Apa kata sahabat ini? Saya tidak punya amalan khusus, tetapi yang pasti saya setiap kali mau tidur saya berdoa kepada Allah supaya saya dihindarkan dari iri dengki terhadap tetangga-tetangga. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalau ada yang ngerasani diriku ngomong ke aku di luar sana, aku ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadahku di hadapan Allah. Cuma gara-gara itu Bapak Ibu, itu kan berat gitu loh. Cuma gara-gara itu dia masuk ke dalam surga kata. Artinya apa? Masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Jadi kan tahu ada spesialisasi azan subuh yang mendengar jenengan. Saya nanya, sing senengane azan subuh itu siapa? Sing senengane azan iki sapa? Bilal ya. Jika wong desa wong kampung daerah Karangawen, tukang azan jenengane Bilal kan. Tetapi khusus subuh itu bukan Bilal, Pak. Khusus subuh yang azan zaman Nabi itu adalah Abdullah bin Abi Maktum. Matanya itu buta, rumahnya 3 jam dari masjid. 3 jam saka masjid kurang kali. Tapi sebelum subuh wis tekan masjid. Namanya wong buta wis tuwa itu, tapi sebelum subuh sudah datang di masjid. Lah suatu ketika itu ngomong sama Nabi, "Ya Rasul, mata saya ini buta. Rumah saya 3 jam dari masjid. Mbok sesekali saja saya izin di masjid atau tidak pergi ke masjid." Apa kata Nabi? Atas maul adzan. Kamu mendengarkan adzan. Iya, kalau kamu mendengarkan adzan laksanakan pergi ke masjid. Artinya apa? Orang yang buta saja rumahnya jauh dari masjid, dia sebelum subuh sudah datang di masjid. Betul ya? Awake dhewe mepet karo masjid, ya ora? Cedhek karo masjid. Wah, dia mau sarone orang dunia mau kadang ngrasani. Ada di kampung saya, Pak, masjid gede, masjid Kuripan pinggir jalan itu. Ketika rumah saya dekat sini. Itu ada nih, ada orang di WA saya kok. Mas Wildan, nyuwun tulung niku sepakar masjid dindi iki aku belum nih kurang ajar. Ramadan kok panas gitu. Itu ada ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal apa? Kita berbicara amal apa yang pantas dipamerkan di hadapan Allah bahwa ini ya Allah saya masuk ke dalam surga. Bapak Ibu tadi jamaah ya. Setelah jamaah panjenengan kajian semuanya. Mudah-mudahan keistiqomahan panjenengan jamaah ini menjadikan panjenengan semuanya nanti masuk ke surga. Amin Allahumma amin. Nabi itu pernah mengatakan man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, memakmurkan masjid, jamaah di masjid, maka Allah akan bangunkan dia rumah istana yang ada di surga. Dulu Nabi itu pernah kedatangan sahabat gini, "Ya Rasul, saya itu kaya raya, izinkan saya membangun masjid Nabawi." Apa kata Nabi? Biarkan masjid kita seperti ini. Jadi masjid Nabawi itu di zaman Nabi itu ya kumuh, bawahnya hanya tanah, atasnya hanya pelepah daun kurma. Nah hujan mesti bocor. Lah sahabat ini datang karena kaya, mengatakan ya Rasul, saya punya uang, izinkan saya merenovasi masjid. Apa jawaban Nabi? Wes biar masjid ini. Diriwayatkan sampai Nabi meninggal, itu masjid Nabawi belum direnovasi sebabar belas, Pak. Maka yang jadi pertanyaan, apakah membangun masjid itu dilarang Nabi? Apakah merenovasi masjid itu dilarang Nabi? Kok Nabi ngomong masjid itu pada ini kan? Tidak. Harus kita pahami secara fundamental, harus kita pahami secara mendalam. Jadi mengapa Nabi mengatakan seperti itu? Bahwa eksistensi masjid itu tidak dilihat dari seberapa banyak, seberapa besar masjid itu tidak, atau seberapa banyak aksesorisnya tidak, tetapi dilihat dari seberapa banyak orang yang memakmurkan masjid. Kalau kok masjid gede tapi orang jamaah,
Nak ning kampung saya kono Pak Karangawen kono kiyaine adzan di wong di kampung kebanyakan orang-orang Nahdlatul Ulama itu ujian di komat di ya toh imam ini enggak ada makmum. Ini aku bilang ini dalil itu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan pula kita tepat waktu dalam jamaah. Di daerah Guntur Karangawen itu. Guntur Karangawen, daerah Guntur juga itu. Itu kalau sholat asar itu jam berapa? Jam 4:30. Jos tenang gitu ya. Saya itu pernah wayai Ramadan itu karena saya ngisi kajian hidup. Saya perjalanan jam 5 sampai di daerah Guntur itu adzan. Saya kira kan adzan maghrib gitu. Saya mampir mau buka puasa. Saya sudah mau minum itu apa itu? Itu saya mau adzan nggak Mas? Udah kok, mau maghrib. Ini mau adzan. Ini adzan asar. Jam 4:30, jam 5. Tak tekoni alasannya apa? Ngenteni kiai ini saka sawah. Nah, ini sudah kacau. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita kembali lagi kepada konteks kita. Kita mencari amalan khusus yang amalan khusus ini pantas dihadapkan di hadapan Allah bahwa kita ini masuk ke dalam surga. Saya kalau melihat Bapak Ibu, misalkan panjenengan jamaah, saya melihat kalau di YouTube itu orang yang paling khusyuk sholatnya itu ya hanya orang Indonesia, tidak ada yang lain, betul nggak? Ngerti ini itu ngisur terus itu orang Indonesia, orang Arab itu anak yang lain digundang, betul nggak? Wayang rukuk dia membaca Quran, ya boleh saja sujud Quran saya itu contoh. Orang Indonesia orang-orang kapuk tidak ngerti ini ngisur terus. Walaupun pakai mikir utang, mikir bujuk nesu dan seterusnya kan. Sampai kadang Jumatan itu, apa ini namanya? Peci jatuh itu, nggak berani ngambil itu. Itu orang-orang kampung, saking jengkel itu sujud di pas-paske itu nggak ada ngambil itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada konteks kita bersama-sama bahwa mari kita punya amalan khusus. Yang amalan khusus ini pantas dihadapkan oleh Allah bahwa saya ini masuk ke dalam surga. Misalkan panjenengan semua ba'da maghrib suka membaca Quran. Mudah-mudahan Quran ini menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga. Nabi itu mengatakan bahwa nanti sebelum kita masuk ke surga, ya tak? Salah satu tes Allah itu apa? Faqra wartaqi fa inna qira'ataka akhiru man fil jannah. Baca Al-Qur'an yang biasa kamu baca di dunia. Akhir bacaan kamu menentukan kamu masuk ke dalam surga. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti itu Al-Qur'an yang kita baca di dunia nanti datang menghampiri diri kita, memberikan syafaat pertolongan kita di hari akhir nanti. Maka ahlul Qur'an itu bukan orang yang hafal Qur'an, tidak. Tetapi ahlul Qur'an itu adalah orang yang terbiasa terhadap Al-Qur'an. Maksudnya apa? Membaca Al-Qur'an, mau mentadaburi isi kandungan Al-Quran, ini ahlul Quran. Kalau kita menjadi orang yang ahlul Quran ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang penting sekali. Jangan lupa kita minta sama Allah supaya kita diberikan keimanan sampai akhir hayat kita. Karena nggak ada yang menjamin dalam hari ini kita beriman, apakah nanti di akhir hayat kita juga sama beriman. Ada satu hadis yang keren sekali, panjenengan mudah-mudahan ingat. Ada satu orang yang melakukan amalan surga, tinggal satu jengkal saja dia masuk ke surga. Ternyata dia melakukan amalan neraka tempatnya. Gimana tadi Pak? Ada orang yang melakukan amalan surga, tinggal satu jengkal dia masuk ke surga itu loh. Ternyata dia melakukan amalan neraka, tempatnya neraka. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Katsir itu pernah menceritakan bahwa dulu ada seorang muadzin. Yang muadzin itu dulu rumahnya speaker, jadi adzan itu pasti di atas. Ketika dia adzan, hayya 'alas shalah, dia melihat ada seorang wanita yang sedang ganti baju. Tertarik muadzin ini, akhirnya turun
Dengan gagahnya dia mengatakan, aku suka sama kamu. Wanita ini mengatakan nggak bisa karena kita berbeda agama. Dan dengan apa saya bisa menikahi kamu? Kamu harus berpindah dalam agama saya. Akhirnya apa? Mu'adzin ini berpindah agama dan dia mati di hari pernikahan dia. Ketika setelah menikah, dia ingin menggauli istrinya di lantai 2. Mu'adzin ini naik jatuh dan dia meninggal dunia. Surga atau neraka? Neraka. Ada orang yang melakukan amalan surga betul, tinggal satu jengkal dia masuk ke surga. Melakukan amalan neraka, neraka. Tapi juga ada orang yang melakukan amalan neraka, tinggal satu jengkal dia masuk ke neraka, melakukan amalan surga. Surga tempatnya siapa? Sahabat Nabi yang bernama Usairin bin Abdul Asgar. Suatu ketika dia masuk Islam, baca syahadat, dia ngomong, ya Rasul, saya ngapain? Apakah saya sholat? Belum waktunya. Apakah saya puasa? Belum waktunya. Saya ngapain? Kamu ikut saya berperang. Dan dia mati di dalam peperangan itu. Sahabat bingung, syukur kontrol syukur pantes, dia setengah jam lebih Islam gitu. Menroko yang nggak pantes, karena dia sudah masuk Islam. Hari Nabi mengatakan dialah satu-satunya sahabat yang keningnya belum pernah menyentuh tanah untuk sujud, tetapi tempatnya adalah neraka. Tetapi tempatnya adalah surga. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Saya S2 dan saya S2 lulus tahun kemarin dan menjadi tesis terbaik Surti Wali Songo Semarang. Itu salah satu judulnya adalah agama kaum waria, Mas Bagus. Saya riset di mana? Di Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta itu ada satu pondok pesantren khusus waria, Pak Banji Kabeh. Ketika saya sisa mengatakan, saya tahu kalau panjenengan semua masih ada yang berbuat negatif, masih ada yang menjual diri, masih ada yang minuman keras. Tetapi saya mengatakan, jangan lupakan sholat. Walaupun kamu maksiat, jangan lupakan sholat. Walaupun kamu berbuat jauh dari Allah, jangan lupakan sholat. Saya yakin, aku yakin, kalau dia terus-menerus sholat, walaupun dia maksiat, lama-lama dia akan malu. Lama-lama dia akan tahu bahwa apa yang bisa lakukan ini insya Allah. Jadi ada di mana itu? Di Yogyakarta, di daerah Kota Gede, itu ada satu pondok pesantren khusus Banji Kabeh, Pak. Dan saya melakukan riset di situ gara-gara ini kok. Jadi tesis terbaik Mas pakai padahal nggak lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah isya belum? Isya jam berapa? Berapa? 6. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep bahagia dunia akhirat itu tadi satu, apa tadi? Satu, kita bersyukur dan bersabar. Yang kedua, kita mencari ridho Allah, rahmat Allah. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah supaya mudah-mudahan kita diberikan keimanan sampai kita mati. Coba kalau Bapak Ibu melihat di dalam Al-Quran, kenapa Al-Quran itu ada kisah, ada kisah-kisah. Tujuannya apa? Supaya kita mengambil kisah tersebut dan kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Betul ya? Setiap kali ujian Allah itu pasti ada solusi. Dan solusi Allah biasanya last minute, detik-detik terakhir. Jadi kan tahu Nabi Musa itu kan goyang Fir'aun sampai di Laut Merah hanya ada dua pilihan, nyambung laut mati, perang dengan Fir'aun podo mati. Ngerti? Itu nggak bisa apa-apa. Di situ pertolongan Allah datang. Pukul tongkat, laut terbelah menjadi jalan tol di situ. Musa bisa lewat, Fir'aun lewat tenggelam di dalam. Yang saya tanyakan, apakah Nabi Musa pada saat itu mengira kalau laut itu akan menjadi jalan tol? Enggak mengira. Allah itu. Jadi kan tahu Nabi Ibrahim itu sudah dibakar oleh Namrud itu. Ternyata 34 Nabi Yunus dimakan ikan paus, sudah pasrah itu mesti mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya toh? Mules perut ikan pausnya itu, ada mengeluarkan Nabi Yunus. Artinya pertolongan Allah pasti datang.
rahmat Allah biasanya last minute, detik-detik terakhir. Jadi kan tahu satu kisah sebagai penutup kali ini. Di dalam Al-Quran itu ada seorang nabi yang dipuji oleh Allah penyakit yang luar biasa. Wa ayyub idna rabbahu anni masani yadur wa anta arhamar rahim. Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah satu, punya harta itu harus semuanya. Yang kedua punya anak-anak mati semuanya. Yang ketiga yang diabadikan di Quran, punya penyakit. Yang penyakitnya ini tidak mungkin dialami oleh orang-orang sebelum atau sesudah Nabiullah Ayub. Ada yang mengatakan penyakitnya penyakit kulit, sampai di dalamnya ada belakangnya atau apa itu. Suatu ketika istrinya ngomong, suami itu bukankah itu seorang nabi? Nabi itu berdoa, pasti Allah akan kabulkan doa. Apa kata Nabiullah Ayub? Kita diberikan ujian ini sudah berapa tahun? 10 tahun. Sedangkan kita diberikan nikmat sudah 20 tahun. Nanti kalau ujian itu setara dengan nikmat, saya baru berdoa. Tapi lihatlah, ketika Nabiullah Ayub sedang beribadah di hadapan Allah, penyakitnya ini menggerogoti tubuhnya, sakitnya luar biasa. Ketika kesakitan terjadi, baru Nabiullah Ayub berdoa. Dan ketika doa, Allah langsung menjawab doanya. Fastajabna lahu fakashafna bihi dzar. Di dalam bahasa Arab kalau memakai kata fa, kalau kata memakai kata lahu, fastajabna lahu, dia berdoa nanti dikabulkan. Tetapi Allah mengatakan fastajabna lahu, dia berdoa seketika itu langsung Allah. Artinya apa? Di setiap musibah pasti ada solusi. Siapa orang yang tidak tahu ada seorang nabi yang nabi ini sudah tua renta, ya tak? Istrinya juga sudah tua, kepengen punya anak, terus berdoa di hadapan Allah tidak diberikan anak. Seorang Nabi Zakaria itu, ya Zakaria inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Zakaria itu sudah berdoa di hadapan Allah supaya diberikan anak yang saleh. Dia wis tuwa mentek, bojone yo tuwa. Secara medis tidak mungkin orang yang tua itu bisa hamil. Tapi masya Allah berikan anak yang bernama Yahya. Semoga kalau kita mendapatkan musibah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, mudah-mudahan kita bersyukur di hadapan Allah. Panjenengan sudah sepuh-sepuh, kecuali Mas Mati masih gede. Mau cari apa di dunia itu ya Pak Ibu? Kalau nggak mencari amal di hadapan Allah, setinggi-tingginya jabatan, berakhir pensiun, duitnya oke kaya apa, mati ora yang kita bawa amal ibadah. Maka perbanyak amal sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi langkah kita bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.